Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat selamat siang. Oke, bentar ya, kita mulai jam 1:05 mungkin ya. Bentar. Oke, ya ganti kacamata dulu ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini mungkin agak beda ya, kita agak bahas bahasa Inggris. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembahasan bahasa Indonesia gitu. Ya mungkin kalau nanya kenapa kemarin gak ada recordnya karena bahasa Inggris mungkin eksklusif ya, jadi recordnya nggak ada gitu. Dan mungkin yang bisa nonton kemarin ya yang hadir aja. Mmm, Gimana nih kabar ngerjain airdrop-nya? Numpuk besar pulang liburan. Ya, oke. Jadi hari ini gue akan mulai ngebahas tentang bahasa Indonesia ya. Mungkin udah ada airdrop-airdrop yang, di di DWU-in ya atau di Setara Belajar dibahas gitu. Individual tracker udah ada di deskripsi grup tuh. Mmm, Hari ini mungkin kita gak bahas soalnya gitu, tapi gue mau lebih ke approachment untuk belajar bahasa Indonesia, kayak gitu. Dan mungkin approachment ini bisa dibilang adalah representasi dari cara gue belajar bahasa Indonesia juga, kayak gitu. Dan gak banyak biasanya yang gue harus informasiin tentang gimana caranya belajar bahasa Indonesia gitu. Sama seperti bahasa Inggris mungkin kita gak mulai dari suatu hal yang kaku ya. Jadi kita gak mulai dari hal-hal yang kayak, oke kita harus ini, harus ini, harus ini. Enggak, kalau gue pasti mulai dari suatu hal yang pasti itu akan berkaitan sama jangka panjang, itu belajar lebih sustain dan juga lebih nyaman juga ke kalian, kayak gitu. Yang punya catatan kemarin gak ada catatannya gitu, full di PPT ya dan juga gak ada rekamannya, tuh. Captain mah captain. Ya, oke. Gua mau login dulu ya ke ininya, sambil gua siapin. Teman-teman mungkin kalau hari ini ada hal yang mau ditanya terkait bahasa Indonesia, mau nanya apapun, kalian boleh langsung nanya aja ya, sambil gua nyiapin, share screen-nya.
Sambil nunggu loading ya, lumayan ribet nih dikit. Oke, ya ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai teman-teman? Sir, untuk segala materi tentang airdrop itu bakalan dibahas di reguler kan. Sebenarnya nggak bahas soal ya kelas reguler tuh esensinya bukan ngebahas soal aja, tapi ngebahas tentang materi-materi yang menjadi landasan adanya soal gitu. Ya bisa aja suatu airdrop itu dibahas dan jadi bahasan di kelas gitu, tapi bukan berarti kelasnya itu full ngebahas tentang itu. Oke, gue share screen dulu ya. Mana ya caranya share screen? Bentar. Kalau misalkan ada nanya itu apa, itu namanya nick. Udah kelihatan belum teman-teman? Oke, udah kelihatan ya? Oke, sebelum mulai, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di kelas hari ini ya. Dan ini bisa dibilang bukan suatu kelas yang wajib diikuti gitu. Dan disclaimer juga buat teman-teman yang mungkin banyak ketinggalan atau mungkin banyak kegiatan yang perlu dikejar gitu di Alternativa khususnya kayak misalkan iDrop atau mungkin rekaman kelas sebelumnya. Gue saranin yang pertama ya fokusin sama yang wajib gitu kan. Jadi instead of kalian mau belajar di DWU, kalian bisa ngutamain apa yang teman-teman seharusnya lakuin dulu. Kayak gitu. iDrop itu lebih esensial daripada teman-teman ikut ikut DWU karena kan iDrop itu sebagai kebutuhan wajib kalian untuk diselesaikan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau join kelas ini sambil ngerjain iDrop itu boleh banget. Kayak gitu. Oke. Pertama-tama mungkin gue akan ngasih tahu ya gimana sih caranya gue dulu belajar bahasa Indonesia yang bisa dibilang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris itu setengah dari seluruh materi di subtes SNBT gitu. Ya kalau misalkan di bahasa Inggris gue mulainya dari pendekatan kenapa kalian harus belajar. Kalau di sini mungkin beda. Sama sebenarnya sih. Dan gue akan bilang bahwa sebenarnya bukan harus mulai dari EYD gitu. Kalau kita mau belajar bahasa Indonesia tuh. Dan ada yang bisa tebak gak? Kalau misalkan bukan belajar dari EYD, terus kita belajar bahasa Indonesia itu mulai dari apa? Ntar ngelek ya. Kayak dari baca, dari pengenalan huruf, dari obat fokus, dari pemahaman bacaan. Aku muak sama EYD 5, Pak Ci. It's okay. Gue akan jelasin kenapa sekarang kalian ngerasa EYD 5 itu sebagai suatu hal yang membosankan dan membuat kalian tuh malas belajar gitu. Oke, sebenarnya untuk kita belajar bahasa Indonesia untuk SNBT atau mungkin untuk apapun itu, kita harus mulai dari tujuan kita dulu. Tuh. Yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Kenapa sih kita harus belajar ini? Tuh, apakah kita belajar ini karena suatu hal yang besar ataukah kita mau belajar ini karena ya udah kita pengen lolos SNBT aja gitu. Dan ini bukan tentang materinya, tapi dimulai dari diri kalian sendiri gitu.
It start with you. Bukan dimulai dari materinya. Ini dimulai dari kalian dulu. Kalian mau gak belajar materi ini? Kalian mau gak membuka diri untuk belajar materi bahasa Indonesia dengan benar-benar fokus, dengan benar-benar mencatat dan menikmati prosesnya? Kayak gitu. Jadi itu dimulai dari kalian sendiri. Ingat ya, it starts with you. Oke, it starts with you, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ekspektasinya untuk mencapai hal yang besar, ya it's okay. Karena kan dimulai dari diri kalian sendiri. Kalian mau belajar bahasa Indonesia ini untuk belajar doang kah? Atau mungkin ada suatu hal yang harus dilewati dengan belajar bahasa Indonesia dulu kah? Kayak gitu. Itu it's okay. Yang penting itu dimulai dari diri kalian sendiri dulu, bukan dari materinya. Kalian harus tahu kalian kenapa sih harus belajar bahasa Indonesia. Apakah ini untuk jangka pendek atau ini untuk jangka panjang? Tuh. Ingat ya, dimulai dari diri kalian. Nih ingetin sekali lagi nih biar gak lupa. Dimulai dari diri kalian sendiri. Tuh. Gue juga pernah ada di posisi kayak misalkan belajar EYD, kalimat efektif itu suatu hal yang bikin males dan kayak gak ada endless pointnya gitu. Gak ada titik benar, titik salahnya, kayak semuanya salah terus gitu. Jadi ingat, harus mulai dari diri kalian sendiri. Apakah kalian akan siap menghadapi konsekuensi belajar, yaitu ya kalian akan pusing. Itu adalah konsekuensi belajar. Kalau misalkan perjalanan belajar kalian sekarang itu cuma dipenuhi oleh rasa nyaman, menurut gue kita gak belajar sepenuhnya gitu. Ya gue sempat dengerin podcastnya Maudy Ayunda juga ya, kalau misalkan at least you have to be the least person in the room. Kalau misalkan kalian bisa jadi orang yang paling kurang di dalam suatu ruangan, ya itu berarti kalian akan improve paling banyak gitu. Sama seperti belajar. Kalau misalkan kalian gak tahu banyak sama apa yang pelajari dan kalian menerima banyak sekali tantangan ketika belajar, ya berarti kalian akan lebih banyak improve-nya juga gitu. Dan itu yang perlu disadari dan harus kalian terus suarakan gitu. Jadi ketika kalian harus menghadapi tantangan dan masalah, ya kalian harus suarakan itu sehingga kalian lebih nyaman dan lebih aman ngejalanin progresnya. Gitu. Ingat ya, dimulai dari diri kalian sendiri. Kalau misalkan dimulai dari diri gue dulu, gue mulai belajar itu punya fokus yaitu untuk belajar bahasa. Itu bukan untuk lolos SNBT aja. Itu gue ingin melakukan banyak hal dengan bahasa. Itu mulai dari memperbaiki cara gue berkomunikasi, kenal lebih dekat dengan linguistik, dan juga mempelajari kenapa sih bahasa itu serumit ini gitu, dan kenapa sih ada subjek, kenapa sih ada predikat kayak gitu. Itu adalah alasan utama kenapa gue belajar bahasa Indonesia secara lebih jauh gitu. Dan secara tidak disadari ternyata belajar dengan jangka panjang itu akan melewati step-step belajar SNBT. Sehingga ketika gue belajar SNBT kemarin, ya itu mungkin bukan suatu hal yang berat buat gue. Gue enjoy nyatet EYD. Ya kalau misalkan gue dibilang, gue kan di Alter juga cukup lama ya. Dan kalau misalkan ditanya berapa kali gue nyatet EYD, belasan kali nyatet EYD iya. Gitu. Dan apakah gue ingat semua apa yang gue tulis dari belasan kali nyatet EYD itu? Enggak. Kenapa? Karena EYD itu ketika kalian catat, nggak semuanya itu akan kalian ingat. Sama seperti kalian harus mencatat vocab gitu kan. Vocab yang kalian catat, nggak semuanya akan kalian ingat. Tuh, dan yang paling penting apa, ketika kalian mencatat, kalian tuh at least melakukan langkah pertama untuk belajar. Itu mengikat ilmunya dulu. Kalau misalkan ilmunya itu kabur-kabur, ya udah ikat lagi, tulis lagi gitu. Jadi mencatat EYD sekali itu gak bikin kalian jago dan gak bikin kalian itu bisa menerapkan EYD itu di setiap hari. Kalian gak mungkin menggunakan EYD ketika kalian ngomong, ketika kalian baru nyatet EYD sekali. 2 kali pun sama, 3 kali pun sama, 4 kali pun sama. Tapi yang membedakan dari setiap hal yang kalian catat itu, kalian tuh punya improvement di sana. Kayak gitu. Sama ketika gue juga dulu belajar main idea ya, gagasan pokok kayak gitu kan. Belajar gagasan pokok buat gue dulu itu kenapa ya, gue cuma paham bahwa gagasan pokok itu ada di awal kalimat, tetapi ketika ada di soal, gagasan pokok itu ada di mana-mana kayak gitu. Sampai akhirnya gue nyari tahu dan gue discuss sama beberapa orang sampai akhirnya ketemu bahwa gagasan pokok itu bukan
suatu hal yang ada di awal aja. Tuh, kenapa? Gagasan pokok adalah cerminan informasi yang ingin disampaikan sama penulis ke pembaca, kayak gitu. Dan ketika kita pahami itu, akhirnya kita punya perspektif baru bahwa gagasan pokok oke-oke aja kalau misalkan ada di selain tempat di awal kalimat, kayak gitu. Ya, kalau misalkan sekarang kalian itu punya tujuan belajar bahasa Indonesia yang bisa dibilang cuma mau lulus SNBT, it's okay, gak apa-apa itu. Dan kalau misalkan juga kalian itu punya tujuan belajar bahasa untuk bisa menulis puisi, itu juga bagus. Dan kalau misalkan kalian belajar bahasa juga untuk menyempurnakan esai kalian, itu juga bagus. Ini salah satu potongan dari film yang gue tonton juga ya. Dia tuh bilang gini, so avoid using the word very because it's lazy. A man is not very tired, he is exhausted. Don't use very sad, use morose. Language was invented for one reason, boys, to woo women. And in that endeavor, laziness will not do. It also won't do in your essays. Tuh, yang artinya kita tuh harus menghindari penggunaan kata-kata yang sederhana gitu. Karena bahasa itu ditemukan bukan untuk mencerminkan kesederhanaan kayak gitu. Bahasa digunakan salah satunya untuk ya menarik perhatian perempuan. Izin teman-teman ya. Tuh. Dan dalam segi seperti itu sebagai bentuk upayanya bahasa gak akan digunakan oleh orang-orang yang malas gitu. Kenapa ya? Karena ketika kita melakukan improvement pada bahasa kita, ya orang-orang malas tidak akan melakukan itu. Gitu. Dan orang-orang yang malas tidak akan menyempurnakan esai mereka. Ya, mereka akan membiarkan esai mereka seperti tulisan yang kering dan tidak ada dagingnya. Kayak gitu. Pantas ketipu bahasa buaya ini, teman-teman, karena bahasa ditujukan untuk itu, untuk menarik perhatian wanita. Coba sekarang absen, siapa aja yang di sini udah terkena genjutsu dari para laki-laki dengan kata-katanya. Oke. Ya kebanyakan perempuan ya teman-teman ya. Karena bahasa yang romantis itu ditujukan untuk kalian. Kayak gitu. Dan gua juga sama, gua menggunakan itu juga. Sorry itu saya tapi ya itu yang bisa dilakukan oleh para laki-laki. Gitu. Loh, kalau cewek juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka juga bisa menggunakan bahasa untuk melindungi diri mereka dari orang-orang yang menggunakan bahasa tidak sepatutnya. Kayak gitu. Oke. Dan kalau misalkan tujuan bahasa kalian bukan untuk menarik perhatian perempuan, kalian mungkin punya tujuan belajar bahasa untuk mencapai univ impian kalian. Bener gak? Siapa yang di sini mau belajar bahasa biar PBM PPU-nya bagus, literasi bahasa Indonesia-nya bagus, dan akhirnya bisa masuk UI? Sesederhana itu. Ya, kebanyakan dari kita pasti di situ. And it's okay kalau misalkan kalian belajar bahasanya ke arah situ. Because I used to learn language because I want to go to university, my dream university. Dan kalian melakukan itu juga hal yang gak apa-apa gitu. Dan bagus kalau misalkan bahasa digunakan sebagai sarana kalian untuk bisa mencapai itu. Dan kalau misalkan target kalian belajar bahasa untuk menguasai PBM dan PPU, menurut gue itu terlalu sederhana. Gunakan bahasa, pelajari bahasa semaksimal mungkin sehingga kalian nanti ketika masuk ke universitas bisa mengembangkan bahasa itu dan bisa berguna buat diri kalian dan juga orang lain. Lewat apa? Lewat esai, lewat tulisan-tulisan yang mungkin kalian tulis gitu. Sama, gue juga mengembangkan bahasa gue dan gue belajar banyak dari kampus gue juga. Dan akhirnya gue selalu menulis dengan rasa, dengan perasaan gitu. Dan itulah kenapa gue membuat channel WhatsApp gue gitu. Channel WhatsApp gue selalu gue tulis dengan emosi-emosi yang gue sedang rasain gitu. Dan gue seneng banget bisa berbagi tulisan, dan ketika tulisan gue dibaca orang dan orang lain, mungkin ketika gue bikin story Instagram dan gue menuangkan tulisan gue di like banyak orang, itu seneng banget gitu gue gitu. Kayak oke, pesannya dapat dan orang lain suka cara membacanya, suka cara menulisnya
kayak gitu. Ya, dan kalau sekarang kalian itu gak tahu kalian mau punya tujuan seperti apa, kalian masih bingung nih. Kalian nggak tahu tujuan kalian belajar bahasa itu sebenarnya untuk masa depan yang lebih tinggi atau mungkin hanya untuk lolos SNBT atau mungkin untuk menarik perempuan, ya kalian coba untuk berdiri sekarang dan pertimbangkan apa yang kalian pikirin tentang kenapa kalian harus belajar ini. Gitu. Karena kedepannya bahasa yang akan kalian pelajari ini akan rumit tapi juga menyenangkan di waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalkan kalian gak bisa manage itu akan membuat kalian akhirnya terkikis sama rasa capeknya aja. Kayak gitu. Dan coba kalian sekarang berdiri, lihat sekitar kalian, rasain kenapa sih lu harus belajar sekarang dan kenapa sih lu harus belajar bahasa Indonesia dan kenapa harus nyatet EYD gitu. Berdiri coba rasain dan coba posisikan diri kalian sebagai orang yang baru mengenal warna gitu. Ketika gue lagi ada di fase capek banget ya, gue memposisikan diri gue baru orang yang baru mengenal warna. Dan ketika gue ngelihat sekitar gue sadar bahwa wah ternyata barang-barang yang di sekitar gue ternyata warnanya itu menarik juga ya. Warnanya itu keren banget gitu. Ada warna hijau, warna warna kuning, warna merah gitu. Coba kalau misalkan kalian bingung, kalian gak tahu mau untuk apa belajar bahasa ini, kalian bisa ngelakuin itu. Gitu. Oke, ya. Kalau misalkan kalian mau engage langsung sama gue di Instagram, ini Instagram gue dan ini channel WhatsApp gue yang bisa teman-teman ikutin juga. Kalau misalkan tertarik untuk ya masuk ke saluran gue dan melihat gue berbagi tulisan gue kayak gitu. Dan ya udah semoga udah dicatat ya dan kita akan masuk ke materi hari ini. Oke. Karena materi hari ini itu membutuhkan sedikit coret-coretan, jadi gue akan matikan share screen-nya dulu dan pindah ke GoodNotes. Gimana, teman-teman udah mulai kebayang apa yang harus dilakukan sebelum mulai belajar? Ya, gue tahu ya anak-anak 5% mungkin ngerasa apa sih ini, kenapa harus mulai dari suatu hal yang nggak penting kayak gitu? Ya itu it's okay kalau misalkan ada yang berpikir seperti itu, kenapa harus dimulai dari motivasi atau apa, kenapa gak langsung mulai dari materinya? Karena ya gue juga udah pernah ngerasain fase belajar, gue pernah ngerasain belajar 1 hari full, gak tidur, gitu. Dan essential things yang gue dapat ya cuma rasa capeknya aja, gitu. Dan ketika gue punya tujuan, gue mungkin akan lebih menghargai waktu dan lebih menghargai diri gue sendiri. Dan membatasi kapan waktunya belajar, kapan waktunya untuk istirahat, gitu. Oke, oke gue saskin dulu. Ya ada cooking mama ya, biasalah. Game iseng-iseng, dimainin bocil biasanya. Dia gonta-ganti mulu, Sur. Enggak kok, enggak ada yang ganti-ganti. Oke, udah kelihatan teman-teman. Jujur, gue gak main nih, gak main cooking mama ya teman-teman ya. Sejak jadi anak alter 24 jam rasanya jadi bentar banget. Betul. Oke, ya kita akan masuk ke strategi belajar bahasa Indonesianya. Ketika udah teman-teman udah tahu kenapa kalian harus belajar bahasa Indonesia, ya kita akan masuk ke strategi belajarnya. Mungkin ini terdengar sedikit membosankan, tapi untuk belajar bahasa Indonesia ini kita perlu memahami beberapa step by step yang harus dilakukan gitu kan. Ya, pertama mungkin ada beberapa hal yang jadi notable points dari strategi belajar bahasa Indonesia. Yang pertama mungkin gue akan membagi subtesnya dalam SNBT ya, subtes di SNBT ke dalam beberapa poin-poin tertentu kayak gitu. Habis itu gue juga akan ngasih informasi tentang PBM dan PP itu seperti apa. Sampai jam setengah 2.
Oke. Dan setelah udah mengenal semua hal itu, ya mungkin kita bisa langsung masuk ke strategi belajar khususnya kayak gimana, tuh. Oke, pertama-tama mungkin gue akan membagi dulu ya, seperti yang udah gue bilang tadi, ini mungkin pengetahuan sederhana yang teman-teman sebenarnya udah tahu gitu. Mungkin teman-teman juga tahu nama-nama subtesnya itu apa aja gitu, mulai dari PBM, PPU, literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, itu. Dan kalau misalkan dibilang apakah ada perubahan literasi dalam bahasa Inggris dan literasi dalam bahasa Indonesia yang namanya nomenklaturnya berbeda, sebenarnya dalam perspektif gue ya, penambahan dalam ke nama subtesnya itu tidak mengubah apa-apa. Tapi yang berubah mungkin dari isinya. Dan dibilang berubah juga enggak sebenarnya, tapi lebih ke penyesuaiannya aja itu yang tidak sesuai sama kondisi belajar peserta. Kalau misalkan teman-teman ngerasa soal-soal SNBT tahun lalu itu mungkin lebih include ke materi sains gitu ya. Dan gak relate dan agak susah buat teman-teman yang sosum untuk ditaklukkan. Ya sebenarnya esensinya sama, sama-sama tetap membaca dan mengerjakan soal-soal literasi, tapi lebih ke pemahaman ini gak semua orang paham. Jadi itu yang membuat itu jadi sulit kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman khawatir tentang itu sekarang, ya instead of kita khawatir, kita mungkin lebih mempreventifkan hal itu aja dengan melakukan persiapan yang matang dalam materi-materi yang akan kita siapin. Kayak gitu. Anak SMK kaget sir ngerjain UTBK kemarin. Ya juga kalau misalkan gue juga ada di posisi teman-teman kemarin ya mungkin gue juga kaget gitu. Gue kan gak suka sains gitu kan. Bukan gak suka sains, lebih ke gue gak suka hitung-hitungan gitu. Jadi mungkin gue gak akan kerjain gitu. Tapi emang dari dulu gue tuh tahu subtes yang paling sulit di SNBT itu dari dulu tuh bukan literasi bahasa Inggris, bukan PBM, bukan PPU. Tapi yang paling sulit adalah literasi bahasa Indonesia gitu. Oke, gue kenalin dulu nih ke teman-teman apa perbedaan dari setiap subtesnya gitu. Pertama ada pemahaman membaca dan menulis. Ya sebenarnya kalau misalkan dibilang kan ini PBM ya, PBM gitu. Ya kalau misalkan kita analisis dengan konsep kesetaraan, pemahaman bacaan itu harusnya ditulis dengan pemahaman tulisan gitu. Bukan ini jadi noun, yang ini jadi verb gitu. Ini kan nggak bisa nih. Ya ini sedikit mengkoreksi sumbernya aja tuh. Ini kan noun nih, udah lama gak nulis jadi agak kurang dikit ya. Ini nomina tuh, sedangkan ini verba. Dan ketika kita mau menyatukan mereka semua itu kita gak bisa pakai konjungsi dan kayak gitu. Jadi harusnya ini antara pemahaman bacaan dan tulisan atau pemahaman membaca dan menulis kayak gitu ya. Sederhananya PBM ini ngebahas tentang kaidah bahasa yang berlaku. Dan poin krusial dari EYD itu ada di sini guys. Gitu. Iya tulisan gue kecil banget emang. Karena kan di zoom nih. Nanti kalian bisa nge-zoom sendiri. Itu. Jadi kenapa kalian belajar EYD sebenarnya poin krusialnya ada di sini. Ini ngebahas tentang kaidah. Kaidah itu apa sir? Kaidah itu adalah suatu hal yang sudah ditetapkan dan menjadi aturan. Kayak gitu. Kayak misalkan apa? EYD, penggunaan tanda baca. Itu adalah bagian-bagian yang merupakan kaidah. Gitu. Dan itu pasti dan tidak akan berubah kecuali ada konvensi baru seperti itu. Kenapa? Ada rekaman? Oh, Lu setengah dua apa setengah tiga? Iya setengah tiga pak. Tiga. Terus gue sebenarnya mau di luar, cuma takut jaringannya jelek. Siapa mana? Ke rumah Bang Imam. Ya. Nih ya, dan itu untuk PBM nih. Selanjutnya itu yang agak relate dikit mungkin PPU ya, PPU. PPU ini lebih ke menguji kemampuan kalian itu terkait struktur bahasa, penggunaan kata. Ini lebih ke sedikit menyentuh linguistik sebenarnya ya. Dan kalau misalkan dibilang ini pengetahuan dan pemahaman umum, enggak sih. Ini lebih ke pengetahuan dan pemahaman spesifik ke bahasa. Itu umumnya gak ada, yang umum di sini gak ada gitu. Mungkin umum dalam konteks bahasa ya. Dan kalau misalkan ngomongin PPU, mungkin kalian akan mengenal soal-soal kayak misalkan apa? Gagasan pokok, itu pola kalimat, terus juga bahasa Panda gitu kan. Dan itu adalah hal-hal yang berkaitan sama pengetahuan dan pemahaman umum, imbuhan, ya benar banget gitu.
Jujur, materi favorit gua itu adalah PPU. Kalau misalkan di konteks bahasa Indonesia ya. Nomor 2 PBM, nomor 3 literasi dalam bahasa Indonesia. Itu. 3 kali berturut-turut nilai PPU gue 750 sampai 780 izin. Karena gue suka gitu. Jadi wajar kalau suka nilainya tinggi. Yang aneh itu ketika suka tapi nilainya kayak kurang gitu. Wah, parah. Parah, parah. Nggak Ya, respect lah. lanjut kita ke literasi dalam bahasa Indonesia. Apa sih yang membedakan literasi bahasa Indonesia ini ke PBM, PPU, ke semuanya gitu? Ya sebenarnya sederhana. PBM dan PPU itu lebih ke konseptual gitu. Konseptual maksudnya apa, Sar? EYD kan ada konsepnya. Ketika kita mau menggunakan koma, berarti kan kita harus tahu nih kapan harus meletakkan koma. Tapi kalau PPU, kita harus tahu nih kapan kita harus membuat main idea. Kapan kita harus menaruh pola kalimatnya itu subjek di awal. Tapi kalau dalam literasi dalam bahasa Indonesia, fokusnya itu berbeda. Bukan ke konsep, tapi ke apa? Ke pemahaman bacaan, teman-teman. Gitu. Pemahaman bacaan tuh bisa apa aja? Ya, bisa aja kayak misalkan menarik informasi, terus juga mengurutkan informasi, terus juga apa lagi? Ya, sama menyimpulkan informasi. Kalau misalkan di sini ada anak TKA, ya kurang lebih materi bahasa Indonesia TKA ini di sini, gitu. Ini yang dilakukan di literasi dalam bahasa Indonesia. Dan kenapa ini sulit meskipun terlihat sederhana? Ya balik lagi, masalah utama pelajar di Indonesia itu bukan konsep gitu. Tapi apa? Tapi iya, membaca, kemampuan membaca mereka yang kurang gitu. Ini dari informasi dari Babe juga nih. Mau ngerjain soal, kalau misalkan kita langsung ngerjain soalnya, nggak bisa juga. Kayak gitu, kita harus tahu apa yang diminta, apa yang disuruh sama soalnya untuk kita nyari tahu. Kayak gitu. Dan sebenarnya yang paling sulit secara definitif itu literasi dalam bahasa Inggris. Literasi dalam bahasa Inggris itu memadukan ini. Memadukan antara PPU dengan literasi dalam bahasa Indonesia. Gak ada ini karena kalau misalkan PBM dalam bahasa Inggris itu udah masuk ke grammar. Dan kenapa literasi bahasa Inggris itu adalah subtes yang paling gampang? Karena gak ada grammar di sini. Kita hanya fokus di sini dan di sini. Kita cuma menganalisis bacaan, strukturnya, penggunaan katanya. Kita juga nyari informasi, mengurutkan informasi, tapi dalam bahasa Inggris kayak gitu. Ya mungkin masalahnya itu apa ya? Masalahnya karena kita bahasa Inggrisnya masih belum jago. Itu bukan Yang lebih jago siapa sih? izin. Ya kalau misalkan kita mau bisa apa ya? Sebenarnya gini, literasi dalam bahasa Inggris itu gak sulit bukan karena pertama ininya mudah gitu kan. Bukan, tapi karena yang digunakan di sini itu vocabsnya itu masih vocab-vocab anak SMP, SMA. Kayak gitu. Jadi gak sulit. Tuh, kalau misalkan kalian suka membaca tulisan-tulisan sederhana atau mungkin di Medium atau juga di National Geographic kayak gitu, itu akan membantu banget dalam pemahaman kalian terhadap teksnya gitu. Dan di bahasa Inggris juga bisa dibilang gak sulit-sulit banget pertanyaannya. Konseptualisasi dari soal-soalnya juga mudah. Misalkan kita dikasih dialog nih, dari dialog itu kita disuruh untuk nyari siapa yang ngomong, siapa yang ngasih pendapat kayak gitu. Kayak gitu aja. Dan kadang kita juga diminta untuk nyari hubungan antar teksnya gitu. Dan hubungan antar teks ini sebenarnya tidak sesulit itu. Hubungan antar teks
gue udah pernah mengklasifikasikan itu juga jadi 5 hubungan aja. Jadi kita tinggal mengkategorikan aja kayak gitu. Juga kita mungkin diminta untuk nyari padanan kata. Ya itu balik lagi kemampuan vocab kita yang paling ditekankan di sini. Jadi kalau misalkan vocab kita secara konseptual atau mungkin dari dasar-dasarnya udah bagus, literasi dalam bahasa Inggris tuh mudah gitu. Dan bisa dibilang subtes yang paling mudah nomor 1 itu literasi dalam bahasa Inggris. Gitu. Ini bukan karena gue ngajar bahasa Inggris ya, tapi kalau misalkan gue punya pemahaman bahasa yang bisa dibilang udah cukup, literasi dalam bahasa Inggris itu mudah. Gitu. Kenapa mudah? Ya bisa dibilang um, soal-soalnya itu tidak terlalu sulit. Gitu. Dan juga vocab yang digunakan itu bukan konsep vocab-vocab yang akademik gitu. Mungkin vocab-vocab daily, dan itu yang membuat jadi mudah. Sama seperti subtes lainnya, literasi bahasa Inggris juga 700 atas, tapi nggak sampai 800 kalau literasi bahasa Inggris. Yang paling tinggi itu kalau gue literasi bahasa Indonesia, meskipun paling sulit, tapi itu juga jadi ladang nilai buat gue ya, karena itu ada 30 soal gitu. Jadi semakin banyak kita benernya, semakin tinggi juga nilainya. Kayak gitu. Kalau misalkan kita di PBM ya, kita salah 2 aja itu udah berpengaruh banyak. Itu mungkin kalau misalkan di literasi dalam bahasa Indonesia itu kan 30 soal tuh. Salah 2 mungkin nggak sebanyak salah 2-nya di PBM. Kayak gitu. Oke, dan nggak bisa guys, nggak bisa belajar bahasa Inggris itu pakai feeling. Nggak bisa kita nentuin fill in the blank itu pakai feeling sebenarnya. Ya, kenapa kita punya feeling dan feeling kita itu kadang benar, itu dibentuk dari kebiasaan. Kita tuh sering membaca dan kita tuh terkontaminasi sama bahasa Inggris, sehingga ketika kita ngerjain soal yang fill in the blank, kita tuh kayak ngerasa terkoneksi sama bagian rumpang itu gitu. Itu sebenarnya dijelasin dalam konsep bahasa yang yang sistematis. Jadi bahasa itu punya 10 konsep yang membuat bahasa itu terbentuk. Yang paling utama, bahasa itu adalah satuan struktur yang sistematis. Jadi ketika satu hilang itu bisa ditemukan dengan mudah kayak gitu, karena setiap bagian yang ada dalam bahasa itu saling berkaitan kayak gitu. Ya, gini ya. Dan kalau misalkan kita urutkan dari tingkat kesulitannya, ini bisa dicatat teman-teman. Ya ibaratnya gini deh, teman-teman paling banyak ngeluh ngerjain soal apa, ngerjain habit? Yang paling banyak ngeluh. Jujur aja gak apa-apa. Kalau gue bakal bilang habit karena banyak. Bener gak? Ya kan, bener. Ya kan, ngerjain habit kan ya itu. Karena kita masih belum terbiasa dengan budaya membaca. Gitu. Itulah yang membuat kenapa kita tuh bebannya besar di habit. Karena itu yang paling sulit. Ayo drop, kalian mau soal sebanyak apapun itu akan menyenangkan. Lebih lebih menyenangkan ngerjain ngerjain airdrop kan daripada ngerjain habit. Ya karena kalau misalkan airdrop kita kayak tertantang gitu kan. Tapi kalau misalkan ngerjain habit, apa yang menantang ini? Ini mah kita dikasih coba nyobain gitu rasanya. Gitu. Nah, itulah yang membuat literasi bahasa Indonesia ini jadi tantangan paling besar. Tuh. Dan ini mungkin tingkat kesulitan subtes bahasa ini bisa ada 2 prakondisi ya. Kalau misalkan kita punya bahasa Inggris yang bagus, tapi bahasa Indonesianya jelek gitu misalkan, ya mungkin ini kemampuan membacanya jelek, ya ini akan jadi relevansinya gitu. Tapi untuk teman-teman yang udah ada di posisi yang udah paham banget gitu, ya mungkin juga akan setuju bahwa literasi bahasa Indonesia itu yang paling sulit gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya masalah di sini, di literasi bahasa Inggrisnya ini mungkin akan ke atas kayak gitu. Spill PKPM sir. Wah ini nih yang gue suka nih. Ini yang pertanyaan yang gue tunggu-tunggu. PM gue 300. Nantangin master dia. PM gue 300. Wah ini kalau kalau gak kasih bukti gak bisa nih. PM gue 300, PK gue 400.
Entar ya, gue cari dulu nih. Dia tuh bukan nggak bisa, teman-teman, bukan nggak bisa matematika, tapi merasa soalnya terlalu remeh. Izin. Jadi dia nyepelein. Jadi mending ya udahlah, mending kecil aja, ngapain gede-gede toh. Soalnya gampang. Udah dijawab nih, izin teman-teman. Ntar ya. Hmm, bulan. Oh ya. Penalaran matematika kan paling bawah kan nilainya kan. Ya, lihat sendirilah. Bener gak 300? Pembobotan gak sih? Wah, ini nih. Apa itu pembobotan? Ya, karena sebenarnya em, teman-teman gua yang lolos di teknik sekalipun gitu kan. Itu PM-nya juga ada yang kecil, tapi nilai lainnya tuh 800 gitu. Kita nggak pernah tahu pembobotan itu seperti apa. Jadi yang kita bisa usahakan yang paling baik adalah mengusahakan semua nilai itu bagus. Kayak gitu. Mau kita ada yang jelek ya udah, yang penting ada suatu hal yang bisa kita kuasai banget. Tapi buat teman-teman yang punya ekspektasi tinggi terkait mimpi dan jurusan kalian, ya nggak boleh ada yang 300 dong. Kalau gue dari awal emang nggak belajar dan semua orang tahu gue gak mau belajar matematika itu. Gitu. Tapi teman-teman gak boleh kayak gitu, karena kan ya anggaplah posisinya beda gitu. Gue tahu kapabilitas gue belajar bahasa kayak gimana. Jadi gue bener-bener pede aja. Cuma kan kalau misalkan di posisi sekarang kita lagi belajar semuanya gitu kan. Jadi gak boleh ada yang dilewatkan gitu. Dan juga waktunya juga cukup banyak untuk bisa memahami itu. Tinggal dimulai dari stepnya yang mana, jangan sampai ada yang ketunda dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Gitu. Gitu ya, ini bisa di nanti gue kirim kok ininya. Oke, kita akan masuk ke gambaran materi bahasa Indonesianya nih. Ya, harus harus semuanya bagus. Harus semuanya bagus. Iya, ada yang PKPM-nya 800, LBE-nya malah 400 tetap lolos. Kita nggak pernah tahu konsep pembobotan itu seperti apa, kan tidak pernah ada transparansi. Jadi yang bisa kita usahakan adalah nilai yang terbaik. Tuh. Oke, kita masuk ke materinya ya. Oke, sederhananya untuk materi bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 4 kawasan gitu. Ada satu kawasan yang sebenarnya itu adalah materi yang krusial, tapi kalau dalam linguistik itu namanya berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang gitu. Dan pertama ada ejaan, ada kata, juga ada paragraf, kalimat serta wacana wacana. Tuh. Oke, ejaan ini mungkin akan berkaitan sama EYD, teman-teman. Misalkan ada penggunaan huruf. Terus ada penggunaan tanda baca, penulisan kata, juga penulisan unsur serapan. Apa tuh? Kata krusial. Dan di ejaan ini mungkin ya kita akan lebih banyak mengenal tentang penulisan huruf kapital itu kan, penggunaan tanda baca itu masuk ejaan itu. Dan itu yang mungkin materinya banyak ya sebenarnya. Bukan banyak, lebih ke gini aja deh. Tanda baca titik berapa? Ada 16, tanda baca koma 18. Terus ya mungkin yang kecil-kecil kayak misalkan tanda tanda hubung cuma ada 8, atau mungkin ada yang paling banyak selanjutnya itu yang dikit, yang cuma 3 itu tanda titik koma. Tanda titik koma cuma ada 3. Dan bisa dibilang ada sekitar puluhan konsep yang harus kalian pahami gitu tentang penggunaan tanda baca gitu. Mending belajar matematika aja kan, lebih mudah gitu. Asli. Asli. Tuh. Ya, 5%. Ya. Jadi gimana nih, mau ya sebenarnya bukan mau atau enggak ya, ya harus dikerjain ya, namanya juga latihan. Jadi soal
ejaan semuanya harus kalian tahu gitu. Dan kenapa eyedrop itu masuk semua EYD. Bahkan EYD-EYD yang mungkin nggak muncul di SNBT juga ada. Kayak misalkan penggunaan tanda miring. Itu kan jarang banget ketemu di SNBT ya. Ya karena gue pengen teman-teman membiasakan diri sama EYD-nya dulu. Gitu. Pasti teman-teman semuanya nyatet EYD gak dipilih kan? Bener gak? Teman-teman pasti nyatet EYD semuanya ditulis kan? Atau ada yang milih di sini? Ya, yaitu membuat kalian tuh terbiasa juga paham sama konsepnya. Gimana ya? Kalau misalkan kita nyatet EYD tapi kita milih-milih EYD yang mau kita catat, kita tuh gak akan dapat esensi sepenuhnya dari EYD itu apa. Gitu. Tanda koma itu mungkin penting banget, tapi tanda hubung ya mungkin itu cuma konsep yang sederhana. Tapi kalau misalkan kita melupakan konsep yang sederhana itu, pemahaman kita tentang EYD itu gak utuh. Jadi semuanya harus teman-teman pahami. Ya kecuali kalau gue kadang jarang nyatet ya, penulisan diftong itu kadang gue gak nyatet. EYD bagusnya catat berapa kali, Sir? Ketika lu merasa lu paham dan merasa bahwa EYD ini bukan suatu hal yang harus dikejar lagi, tapi suatu kebiasaan dan lu sendiri bahkan gak pengen berhenti untuk nyatet. Tuh, itulah bagusnya dicatat berapa kali. Jadi gak ada bagusnya berapa. Tergantung lu ada di tahap seperti apa. Itu. Yang gue bilang tadi kan gue nyatet edis inget gue tuh 11 sampai 12 kali. Tapi nyatet tanda titik, tanda koma itu lebih dari itu. Karena itu yang pengen gue pahami banget gitu. Tanda titik koma apalagi. Tanda titik koma itu ngebuat gue belajar banyak hal dari bahasa. Di tanda titik koma di aturan ketiga itu ada aturan penggunaan kata majemuk di dalam kata majemuk setara dalam tanda titik koma. Dari kata majemuk setara itu akhirnya gue belajar apa itu kata majemuk gitu. Dari kata majemuk akhirnya gue belajar tentang paragraf akhirnya gue belajar tentang kalimat gue belajar tentang kata gue belajar tentang morfem gue belajar tentang fonem gue belajar tentang morph dan dari font gitu. Dari situ gue akhirnya belajar banyak gitu. Jadi um, ya kan bahkan ada yang nggak paham tentang kalimat majemuk itu. Nah itulah fungsi mencatat EYD. Catat dulu apa yang kalian anggap yang kalian nggak ketahui, ketika ada waktu untuk mencatat lagi detailin kayak gitu. HBD itu HBD katanya Dinan yang ulang tahun. itu udah ya. Ya, selamat mengucapkan ulang tahun ke Babeh ke berapa 38. Ya, oke. Itu ya. Dan terus ada paragraf. Paragraf ini penting banget untuk pemahaman PPU. Di PPU ya akan ada teks juga dan juga ada kalimat-kalimat rumpang. Ketika kalian memahami paragraf, kalian akan memahami adanya main idea atau gagasan pokok. Dan unsur utama dalam paragraf itu adalah main idea. Kenapa main idea? Karena paragraf itu adalah framework yang digunakan oleh penulis untuk menginformasikan pesan yang ingin disampaikan. Gitu. Sehingga ketika ada gagasan pokok yang ada di awal kalimat, ya itu berarti penulisnya ingin langsung ngasih tahu. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang di belakang, ya bisa aja penulisnya mau main-main gitu. Atau mungkin di tengah. Karena kan kita gak pernah tahu cara untuk orang lain tuh berpikir dan menuangkan pikirannya ke dalam tulisan. Gitu. Ya mungkin kalau misalkan kelas sama gue lagi dan bahas gagasan pokok ya, ya itu akan pembahasan 2 kelas karena cukup panjang yang bisa dijelasin tentang gagasan pokok. Ah, Oke, insyaallah. terus ada kata. Nah, kata ini mungkin berkaitan sama frasa. Itu pembentukan kata, imbuhan. Ini dipelajari di kata. Jadi pemahaman tentang kata ini akan membantu pemahaman kita di PBM dan PPU sekaligus. Kenapa bisa langsung sekaligus seperti itu? Karena pembentukan kata itu
Misalkan gini, penulisan kata kadang ada yang di-strip kan. Nah, sedangkan strip itu bagian dari ejaan, kayak gitu. Sedangkan penggunaan dari kata itu digunakan dalam sebuah paragraf, diletakkannya di mana. Apakah dia noun, berarti kalau noun dia berfungsi sebagai subjek misalkan, sebagai objek misalkan. Jadi kata ini krusial banget untuk bisa lebih memahami ejaan dan paragraf. Terus kalimat ini yang paling krusial. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang kalimat, kalimat itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 section, dibagi menjadi bagiannya, dibagi menjadi isinya, atau bisa dikategorikan sebagai klausanya, dibagi menjadi fungsinya, dibagi menjadi pernyataan akhirnya. Itu misalkan gimana? Pernyataan akhir tanda seru, berarti kalimat itu adalah kalimat seruan. Diakhiri dengan tanda tanya, berarti kalimat itu adalah kalimat imperatif. Bukan imperatif tapi interrogatif. Kalau misalkan diakhiri tanda titik, berarti kalimat itu adalah deklaratif. Itu berdasarkan fungsinya. Kalau misalkan kita bagi itu menjadi berdasarkan klausanya, itu ada 4. Pertama ada kalimat simplex atau kalimat sederhana. Ada kalimat majemuk. Itu kalimat majemuk dibagi jadi 2. Kalimat majemuk setara sama majemuk bertingkat. Sama yang terakhir ada kalimat majemuk kompleks. Ini perpaduan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Gitu. Dan bisa lagi dibagi menjadi bagian lain, tapi itu mungkin lebih ke penggunaan pragmatik lainnya ya, atau penggunaan di luar bahasa yang kita seharusnya tahu, kayak gitu. Sintaksis itu apa, Sar? Ini pembahasan yang menarik banget ya ketika ngomongin sintaksis. Sintaksis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat, gitu. Jadi ketika kita memahami kalimat, lebih detailnya itu dipelajari dalam sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kalimat, kayak gitu. Banyak banget yang bisa kita pelajari di bahasa dan itu menarik banget, selama yang ngajar juga menarik, izin. Menarik untuk menginformasikan dan juga menarik untuk bisa menyampaikan informasinya dengan jelas. Kayak gini, Sir. Iya, betul. Dan sama gua sintaksis tuh jadi pembelajaran yang paling menyenangkan, guys. Ngibul. Izin. Ibaratnya lu belajar aljabar lah sama gua. Karena narik ke belakang ya. Pas gua belajar bahasa Indonesia, pola kalimat itu adalah materi yang nggak bisa gua pelajari dalam 1 tahun. Seriusan. 1 tahun gue belajar pola kalimat itu gak bisa-bisa. Kenapa? Ya karena tujuan gue tuh cuma bisa nyelesain satu soal aja, bukan nyelesain banyak konsep yang akan datang. Kayak gitu. Itulah mengapa tadi di awal gue tuh nekenin mulai belajar bahasa itu bukan dari konsep dulu, tapi niat kalian tuh mau kemana. Kayak gitu. Kalau misalkan mau belajar jangka panjang, step-stepnya banyak. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar dengan waktu yang dekat, step-stepnya sedikit, tapi juga pendetailannya banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kayak kalian sekarang di 5%. EYD, airdrop kalian kan banyak kan? Ya itu karena kalian udah ketinggalan cukup banyak dari teman-teman kalian yang udah mulai gitu. Dan ini adalah um, tawaran yang Alternativa bisa kasih untuk teman-teman yang mau ngejar ketertinggalan itu. Gitu. Ketika kalian udah menyelesaikan ini semua, kalian bisa ada di fase yang sama kayak misalkan teman-teman kalian yang ada di Alternativa Land. Kayak gitu. Pola kalimat pada akhirnya gue bisa taklukkan dalam waktu sebulan aja. Itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena gue punya mindset yang berubah tentang belajar pola kalimat. Itu gue gak mencoba untuk menyelesaikan pola kalimat untuk mendapatkan satu jawaban dari satu soal aja. Akhirnya gue ngedetailin tentang apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu pelengkap, apa itu transitif, apa itu intransitif, apa itu inversi, apa itu kalimat bertingkat gitu, kalimat majemuk gitu. Banyak banget yang akhirnya gue pelajari dari situ dan itu berkaitan sama apa? Sama ejaan, paragraf dan juga kata. Itu jadi setiap unsur yang ada di sini tuh sistematis. Mereka itu saling berkaitan dan ketika satu hilang, fungsi-fungsi yang lain itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Itulah bahasa Indonesia. Dan juga bahasa lainnya juga sama. Gitu. Dan apa ya?
Kalau misalkan kita definisiin, coba apa yang bisa kalian definisiin tentang bahasa, guys? Apa yang kalian pahami tentang bahasa? Atau mungkin bahasa adalah sebuah cara untuk bisa berinformasi atau mungkin untuk bisa ngobrol atau komunikasi gitu. Cara mendeskripsikan realitas. Menarik. Ada gak yang punya definisi tentang apa itu bahasa? Bahasa bahasa adalah language, sir. Bahasa adalah language, itu benar. Ada gak nih yang punya definisi tentang bahasa? Catalyst for communication. Ya, alat untuk berkomunikasi. Ya, Itu. kentongan. Iya, kan pentungan sahur juga alat berkomunikasi sebenarnya. Aljabar juga alat berkomunikasi. Ya, Sesama ilmuwan komunikasinya pakai aljabar. betul. Banyak kan sesuatu yang bisa dibahas, mengungkapkan perasaan, keinginan, gagasan kepada orang lain. Benar. Dan gue akan bilang bahwa apa yang kalian bilang semuanya itu bukan definisi bahasa, tapi apa? Fungsi dari bahasa. Definisi bahasa itu bisa kita bahas secara linguistik dan sebagai orang awam. Orang awam berarti orang-orang yang belum belajar tentang bahasa itu sendiri, gitu. Misalkan apa? Kita bisa bilang bahwa ada bahasa warna, ada bahasa militer gitu. Yang akhirnya bahasa itu didefinisikan sebagai cara untuk berkomunikasi yang sebenarnya itu merujuk kepada fungsinya. Tapi kalau misalkan kita ngomong tentang pengertian bahasa, bahasa itu adalah sistem tanda bunyi yang disepakati oleh komunitas-komunitas tertentu dengan tujuan tertentu. Itu jadi kita buat jadi general. Itulah bahasa. Kenapa sistem tanda bunyi? Karena bahasa itu sistematis gitu. Dan kenapa disepakati? Karena bahasa di tiap daerah itu berbeda-beda dan setiap perkembangan waktu bahasa juga mengalami perubahan. Nah, makanya ada istilah yang namanya konvensi. Konvensi itu berarti kesepakatan yang bermakna bahasa itu disepakati. Dan itulah landasan kenapa ketika kita bilang ada bahasa yang berubah, itu bukan bahasa yang berubah, tapi konvensinya berubah gitu. Ada yang bilang, "Sir, kenapa ide yang ini tahun kemarin sama tahun sekarang berubah?" Karena ada konvensi, ada kesepakatan. Itu sederhananya gini. Di Madura, izin, itu ada kabupaten, ada kecamatan yang bahasanya beda sama kecamatan di sebelahnya di Madura. Itu termasuk konvensi gitu. Itu termasuk dialek gitu. Jadi itu bermakna bahwa setiap daerah itu punya konvensi yang berbeda atau bahkan setiap negara punya konvensi yang berbeda. Itu misalkan penggunaan preposisi. Di dalam bahasa Jepang, preposisi itu bukan di depan, di akhir. Itu bahasa kita mirip dengan bahasa apa? Bahasa Perancis. Preposisinya ada di depan. Kayak gitu. Dan konvensi-konvensi itu mungkin bagian kecilnya ya. Itu dan semuanya itu adalah hal-hal yang membentuk bahasa. Linguistik itu apa? Linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Itu. Gimana? Udah mulai kebuka belum pemahaman tentang bahasa dari diskus hari ini? Aneh pernah remet gue udah rapot freak banget. Ya, itu mungkin gue bisa jelasin dengan detail. Kalian mau nanya apapun tentang bahasa gue bisa jawab asalkan jangan nanya tentang fungsi linear. Izin. Gue mungkin akan ngasih cara-cara yang bisa dibilang cara-cara yang nggak dibuat sama ilmuwan. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Seru banget kok bahasa tuh. Ya semoga nanti tutor-tutor yang akan ngajar di 5% itu bisa memenuhi ekspektasi kalian tentang belajar bahasa gitu. Tapi sorry, saya tidak akan terjun di kelas 5%. Izin. Oke. Ya teman-teman nanti bisa baca ini lagi ya. Gitu. Ya dan juga yang terakhir ada wacana. Dan wacana itu bisa kita kategorikan sebagai unsur yang paling rumit gitu. Kalau misalkan di dalam linguistik gitu ya, di bidang yang emang gue sedang pelajari gitu. Gue bener-bener belajar bahasa itu bukan untuk ngerjain soal aja, tapi untuk mencari penggunaan bahasa yang terbaik
gitu. Jadi di dalam, bagi seorang akademisi, sebagai orang akademisi yang masuk dan terjun langsung ke bidang bahasa, kita itu bukan mencari benar salahnya, tapi kita mencari mana nih yang paling baik dan cocok untuk bisa digunakan, mana nih yang bisa kita teliti dan mencerminkan suatu kelompok, kayak gitu. Dan wacana sebenarnya gak pengen gue detailin ya, karena ini cukup rumit juga untuk dijelaskan. Tapi sederhananya, wacana itu adalah kesatuan unsur. Tuh maksudnya gimana? Ya, paragraf, kalimat, ejaan, kata itu masuk dalam wacana. Bisa dibilang teks yang besar itu, teks yang memiliki paragraf dan kalimat itu semuanya bisa dikategorikan sebagai wacana. Cukup sampai situ aja. Gitu. Ya, dan wacana kadang kita gunakan dengan cara-cara yang berbeda gitu kan. Misalkan kayak gini, pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan wacana yang menarik saat ini. Wacana di sini tidak ada unsur linguistiknya, tapi wacana di sini bermakna konotasi negatif, yaitu suatu hal yang nggak jadi nih dilakukan. Gitu. Bukber yang direncanakan oleh ibu dan ayah kemarin hanyalah wacana. Ya omongan belaka. Kayak gitu. Jadi ada dua definisi yang bisa kalian pahami di sini. Dan kalian bebas mau menggunakan yang mana dan itu tidak ada larangan juga untuk menggunakan wacana dengan konsep yang ini, guys. Kayak gitu. Omon-omon, iya betul omon-omon. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ya, ini salah satu analisis wacana ini yang gue pelajari di sastra Indonesia. Ya, misalkan di dalam sastra Indonesia kita tuh harus teliti dan juga harus khawatir ketika kita menemukan suatu tulisan-tulisan kayak gini. Harap siram toilet setelah pakai. Nah, kalau misalkan kita analisis secara wacana, kita gak bisa bilang, oh ini adalah tulisan yang bertujuan untuk kita tuh nyuruh orang-orang nyiram toilet. Enggak, gak bisa kayak gitu. Kita harus analisis dari segi penulisannya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Oh, harap siram toilet kita bagi dulu nih. Jadi, analisis berdasarkan sintaksisnya gitu. Harap siram toilet, penggunaan kata Anda itu bisa diselipkan ketika kita melihat kalimat imperatif atau kalimat perintah. Itu kan. Nah, berarti kita bisa menyelipkan nih di sini subjeknya ketika ada kalimat imperatif. Dari kalimat tersebut itu bisa jadi gambaran strukturnya gimana. Dari struktur itu kita akan menganalisis lagi nih dari penggunaan penghubungnya, dari permintaan yang diharapkan sama penulis, terus juga dari bentuk-bentuk kalimatnya dan latar belakangnya. Sampai akhirnya kita punya hasil analisis akhirnya. Dan akhirnya analisisnya kayak gimana? Contohnya gini, harap siram toilet setelah pakai merupakan teks yang ditulis di sehelai kertas dan ditempelkan di toilet dengan tujuan mengingatkan siapapun yang menggunakan toilet untuk menyiram toilet setelah menggunakan toilet. Itu analisis wacana. Gitu. Kenapa wacana di dalam linguistik tuh gak berkaitan sama teks aja, Sir? Karena teks itu adalah ini, suatu hal yang berwujud konkret dan terlihat, terbaca atau terdengar, itu teks gitu. Jadi teks itu bukan tulisan aja sebenarnya. Gitu. Jadi setiap hal itu bisa kita kategorikan sebagai wacana ketika mereka itu memiliki hubungan satu sama lain gitu. Dan ada yang namanya konteks gitu. Konteks yang mana nih? Biasanya kita kan ngomong kan sama teman-teman kita, konteksnya apa lu ngomong itu, Bro? Bro tim ngomong apa nih maksudnya gitu kan? Gitu. Nah, apa yang dimaksud konteks? Konteks itu adalah lingkungan kebahasaan. Ada di dalam lingkungan kebahasaan, fisik dan juga mental. Maksudnya gimana? Ini adalah latar belakang, sederhananya gitu. Ya, bisa kita switch ya penggunaan kata konteks itu tadi dengan kata latar belakang. Misalkan gini, latar belakang lu ngomong itu apa bro gitu, sama aja kan. Konteks lu ngomong itu apa bro, cuma konteks itu lebih terdengar lebih fleksibel dan juga nyaman juga gitu kan, gitu. Jadi ini ya yang dianalisis di wacana. Kalian nggak perlu mempelajari ini karena ini bukan bidang kalian, dan ini sebenarnya gambaran dari apa yang gue pelajari di sastra Indonesia aja gitu. Dan inilah gambaran materi bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, gue selalu menawarkan teman-teman buat ya kalau misalkan mau masuk sastra Indonesia gak apa-apa kok. Itu jurusan yang seru.
Dan setiap tahun pasti ada anak alter yang masuk sastra Indonesia karena tahu bahwa sastra Indonesia itu seru gitu. Jadi guru BI aku di school. Sebenarnya gue pengen banget ya guys ya jadi guru, tapi bukan karena gue jadi guru itu ingin berbagi aja, tapi gue kayak melihat gue dulu kan diajarin sama guru juga gitu. Tapi apa yang mereka pelajari ngasih paham ke gue itu bisa gue pahami dalam 1 tahun belajar gitu ternyata. Lagu bener. Izin. Ya mungkin karena keterbatasan di sekolah juga ya. Dan juga semua orang kayaknya bisa jadi guru deh gitu di sekolah tuh. Jadi apa yang mereka pelajari itu mungkin bersifat general aja. Ya gimana gak bisa gue pelajarin dalam 1 tahun, orang belajaran di LKS mulu. Izin. Paling Bu, ujung nih bu, bajingan bu, nakal bu, paling ujung-ujung dibikin apa ngomongin ibu. teks prosedur gitu. Itu paling menarik gitu, teks prosedur, karena teman-teman gue itu bikinnya yang cewek-cewek ya, apalagi ya mereka tuh serius bikinnya teks prosedur, bikin makanan. Tahu gak pas ada teks prosedur tuh gue bikin apa? Ada yang bisa nebak gak gue bikin apa? Cara Teman-teman jual tembaga. izin. Teman-teman gue bikin burger spaghetti bolognese mewah. Nasi goreng salah, gue bikin extra jus susu bro. Anjir Josu. Lu tuh ambilin dokter Tirta lu, woi. Dok nih dok, sini dok. Extra jus susu bro. Dok nih dok, pasiennya dok. Ya gue gak mau gitu guru gue yang menikmati hasil makanan gue gitu. PKWU gue, kalau PKWU ya emang serius karena kan berkaitan sama bisnis ya, gue bikin serius-serius. Gue bikin apa coba, bikin ayam ricis. Gue bikin bumbu ricisnya itu, sambal ricisnya itu bener-bener pakai susu, nyesuain sama yang ada di YouTube tutorialnya. Gak Anjir, laku anjir. PKWO kan. Ibu kayak bikin-bikin lagi tuh kewirausahaan. Oh, Emang gak bakat jualan makanan gue ternyata tuh. Ya gitulah perjalanan belajar bahasa Indonesia gue ya. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu guru gue itu masuk kelas, salam, kasih LKS, suruh ikut les, nilainya bagus. Izin. Gue kadang ngerasa kayak, ya gue dulu kan agak tengil juga ya, kayak ngerasa ah gue gak ikut les pasti nilainya bagus kok gitu. Gue gak ikut les ternyata nilainya jelek gitu, dan gue ikut les nilainya dibenerin. Nepotisme macam apa ini? Gue gak tahu ya gurunya gimana sekarang ya, tapi karena itu gue bukan ngada-ngada, jadi gue berani bilang ini. Dan ya bisa dibilang SMA gue gak belajar banyak tentang bahasa Inggris gitu, dan gue juga gak berekspektasi bisa ngajar bahasa Inggris pada akhirnya. Dan ya mungkin hal yang membangun pemahaman gue tentang pendidikan ya itu dari baca buku, dan juga dari share informasi dari orang-orang terdekat gue kayak gitu. sharing meme. Iya, guru bahasa Inggris gue mantan gue. Oh gue kira mantan lo gitu, kaget Ah, gue. Mantan gue itu ya. Awal mula belajar bahasa Inggris gimana Sar? Ini kemarin sebenarnya gue udah jelasin sih di pertemuan kemarin, tapi karena mungkin kemarin kan eksklusif ya, gak ada rekaman. Ya sebenarnya belajar bahasa Inggris gue itu dimulai dari um, gue suka aja dalam bahasa Inggris. Akhirnya gue ikut lomba, dan teman-teman gue kayak ngeremehin gitu. Dan ya ingin balas dendam dulu ya, sampai akhirnya berubah dari awalnya balas dendam jadi fokus sama diri sendiri. Dan jujur gue gak ikut kampung Inggris karena gue tahu di situ gue cuma diajarin bermain, bertamasya. Itu ini bukan dan meremehkan. beli pulpen. Aduh, gue jujur gue gak mau nyenggol-nyenggol atau gimana ya teman-teman ya. Tapi gue paham banget bahwa kampung Inggris itu ya itu mungkin akan lebih cocok buat teman-teman yang udah punya fondasi bagus belajar bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalkan teman-teman perlu belajar fondasinya, mending belajar sendiri. Betul. Tuh. Karena apa? Ketika teman-teman nyampe sana, teman-teman akan bertamasya gitu, akan jalan-jalan, akan dikasih tour guide gitu. Nah, kalau bahasa Inggris yang emang bener-bener mau profesional ya, kalian bisa ikut bimbel-bimbel bahasa Inggris yang emang bener-bener nyediain fokus untuk itu. IF. Ya IF banyak banget ya, gue gak bisa Lia. nyebutin.
Tapi ya balik lagi harganya izin 16, 25 gitu. Ya gue kalau misalkan dulu punya uang segitu ya oke gue bakal ikut gitu. Ya tapi Tapi kan lu orang kaya, Sir. apalah daya orang tua gue kan hanya fokus menampung emas di rumah gitu. Di Jadi tangan. di tangan, maaf, di tangan, biasalah orang Madura ya. Jadi pendidikan tuh nomor sekian, emas di tangan nomor satu gitu. Serius nih, gue orang tua gue penggemar emas gitu. Gue udah bilang mending uangnya emasnya sekarang yang perhiasan dijual masuk ke saham Arci, Antam gitu. Gak mau. Kenapa? Karena ya Kalau hajatan gak kelihatan. iya gak ada gelang sangcinya nanti. Gak Gelang bisa sangci. gak bisa naklukin naga. Tapi IF bagus banget sih. Gue gak tahu ya kurikulum mereka kayak gimana. Tapi kalau misalkan mereka emang fokus di situ, ya berarti menandakan mereka tuh serius di situ, profesional kayak gitu. Tuh ya kalau misalkan mau belajar dengan komunitas yang paling nyaman ya di Alter sebenarnya. Kelas. Di Alter, Bro. Di Alter kalian ada forum, ada DWU sama gua gitu kan. Dan juga ada treat-treat khusus di sini kan untuk bahas bahasa Inggris, ada camp untuk bahas language gitu. Menarik di sini. Apa nih cair-cair maksudnya? Ya, kalian udah masuk sini kan juga udah gratis. Itu minum. Ya, kalian rasain aja lah gimana belajar di Alter itu dalam waktu berapa kalian udah sebulan ya masuk Alter. Ya, rasain lah gimana ekosistemnya gitu. Apa yang ditawarin. Oh, komunitas dulu ya. Gue juga dulu mulai bahasa Inggris itu dengan bikin komunitas namanya The Abnormal ya. The Abnormal Academy. Tuh, gue tuh bikin komunitas di Sumenep untuk bikin kayak English Club di Sumenep lah. Tuh, dan gue bikin itu gratis, yang ikut berapa? 15 orang. Ya karena bukan karena persiapannya gak mateng, tapi lebih ke orang-orang di sana itu gak tertarik belajar bahasa Inggris. Kayak gitu. Masih buka nggak Ser itu komunitasnya? Enggak, udah enggak. Udah nutup gitu. Ya karena gue fokus di Alter sekarang. Tapi kalau misalkan kalian mau ngobrol-ngobrol bahasa Inggris ke gue itu gak apa-apa. Tuh di Alter apa. Di saluran gue juga sering ngadain diskusi juga terkait bahasa gitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ya, ya mungkin gue nulis di sini ini supaya teman-teman lebih ke define ya tentang bahasa tadi strukturnya tuh kayak gimana. Mulai dari paragraf. Ini gue udah siapin di sini kayak flashcard yang bisa teman-teman manfaatin untuk belajar struktur bahasa. Terus juga ada kalimat dan juga ada klausa. Ya mungkin klausa adalah hal yang menakutkan juga ya buat kalian ya. Kenapa klausa menakutkan, Sir? Ya, di sini ada gak yang ngerasa klausa itu bikin kalian bingung tentang bahasa dan kalian sampai sekarang gak paham tentang klausa? Kaget gue ada Amanda Zahra ternyata nama orang. Maksudnya apa, Beb? Kentung. Oh. Oke ya, klausa itu emang terdengar rumit ya karena itu ada di antara kalimat dan juga frasa gitu. Di atas frasa itu ada klausa dan di atas klausa itu ada kalimat. Dan karena klausa ada di antara dua unsur tersebut, itu tuh jadi membuat klausa ini lebih kompleks karena harus nyangkut ke pembahasan kalimat dan juga harus nyangkut ke pembahasan frasa. Kayak gitu. Nah, inilah yang membuat sintaksis itu hanya bisa diisi oleh satu unit gitu. Jadi frasa itu adalah bagian unit yang mengisi klausa. Dan frasa itu gak boleh melebihi fungsi sintaksis, gak boleh melebihi fungsi unitnya tadi. Gitu, misalkan kayak gini, ibu yang baik gitu kan. Gak bisa ditambahin ibu yang baik pergi.
Karena kalau misalkan ibu yang baik pergi itu udah bukan frasa tapi udah klausa. Karena kita menambahkan fungsi baru di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan frasa itu cuma bisa ngisi satu unit sintaksis, kalau klausa itu terdiri punya dua peran khusus gitu di dalamnya yang ada fungsi subjek dan predikat. Tuh, kita nanti mungkin akan bahas lebih jauh tentang klausa itu kayak gimana. Jadi mungkin pembahasan hari ini kita fokus pada pengantar dan pengenalan terkait struktur bahasanya gitu. Ya, dan ini frasa juga ada kata dan ya kita ngomongin yang terakhir yaitu adalah strategi akhir belajar bahasa Indonesia dan kesimpulan dari kelas hari ini itu apa? Gitu ya. Ya teman-teman akan gue saranin pertama itu untuk nyatet EYD. Itu wajib banget kalian nyatet. Bukan berarti kalian akan paham, bukan berarti kalian itu akan jago setelah nyatet EYD, tiba-tiba kalian langsung jadi Ivan Lanin gitu. Enggak bisa kayak gitu. Nyatet EYD sekali akan menambah pengalaman kalian. Nyatet 2 kali semakin menambah pengetahuan kalian. Nyatet ketiga kali, kalian akan semakin nyaman belajarnya. Kesekian kalinya itu akan jadi habit-habit biasa aja. Dan nyatet EYD bukan jadi suatu hal yang rumit lagi. Gitu. Bahkan gue kadang bikin struktur-struktur sendiri untuk belajar bahasa Indonesia gitu dari apa yang gue catat. Bahkan kadang gue ngerasa kurang informasi yang ada di Indonesia itu terkait struktur bahasa kayak gitu. Makanya gue menggunakan buku-buku linguistik ya untuk bisa ngedetailin tentang materi-materi yang ada gitu. Kalau misalkan ditanya, Sir, um, referensi ketika lu ngajar itu pakai referensi buku yang mana? Bisa dibilang bukan cuma dari buku, tapi dari perspektif orang kayak Ivan Lanin, dari orang-orang yang emang suka dalam bahasa dan emang terjun ke bidangnya gitu. Dan juga dari dosen gue kayak gitu. Dan dari pengetahuan gue sendiri berdasarkan pengalaman ikut SNBT beberapa kali. Berapa kali sebutin Izin, izin, dong? izin, izin, izin. Sebutin dong berapa kali. Izin 3 kali. Ya, SNBT antusias. ya bisa dibilang SNBT itu kayak tryout lah buat gue. Jadi Ser, ya, lo gak dibilang anak durhaka, Ser. Biasanya kalau sering gagal dibilang anak durhaka, Ser. oh aduh. Iya sih, ya bisa dibilang orang tua gue juga sampai nanya, kamu kenapa gak lulus terus sih? Udahlah gak usah ikut ujian lagi. Udah bantuin mama jaga warung aja, kayak izin. Itulah yang membuat gue semakin semangat gitu kan. Masa gue disuruh jaga warung anjir. Iya, bukan untungnya sih. Gue tahu pada akhirnya gue akan masuk. Cuma emang waktunya lebih lama aja. Gitu. Dan kalau misalkan teman-teman di sini sama ya, butuh waktu lebih banyak untuk masuk UI ya gak apa-apa. Berarti Santai. porsi belajar Ada kalian yang tuh lebih lebih lama banyak. tuh. Ada yang lebih lama. Ada yang lebih kalau misalkan kalian ngerasa udah lama, tenang, ada yang lebih lama. Gitu. Gitu ya. Ya, ini informasi yang mau gue sampaikan ke kalian. EYD harus dicatat seri penyuluhan. Itu perlu kalian catat untuk menambah pemahaman tentang PPU. Gak perlu nanya ke gue seri penyuluhan itu di mana, kalian ketik di Google seri penyuluhan Kemendikbud udah langsung muncul gitu. Dan yang terakhir itu adalah interaksi dan diskusi kayak gitu. Ya teman-teman bisa berinteraksi ke teman-teman kalian, bisa diskusi dengan orang-orang yang ada di Setara Belajar. Ketika gue ngadain ini, kalian juga bisa diskusi ke gue tentang apapun yang kalian pengen tanya tentang bahasa Indonesia gitu. Mungkin gue akan sedikit punya keterbatasan ketika ngomongin bahasa Inggris ya, tapi untuk konteks SNBT, untuk konteks belajar bahasa Inggris dari dasar, gue bisa punya kapabilitas untuk itu. Tapi kalau misalkan ngomongin TOEFL, IELTS gitu, itu mungkin gue belum capable sepenuhnya untuk ngomongin itu. Tapi kalau bahasa Indonesia, kalian mau nanya apapun ke gue tentang bahasa Indonesia, gue akan bantu kalian gitu. Dan kalian juga bisa gabung ke saluran gue kalau misalkan teman-teman pengen dapetin insight-insight tentang keseharian gue dan juga mungkin tentang apa yang gue lakuin dan juga bagaimana gue memandang bahasa gitu. Dan mungkin hari ini cukup di situ aja ya teman-teman ya. Mungkin satu pertanyaan kalau mungkin misalkan ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri jam 2.30. Salurannya nih.
Mana ya? Nah ini. Yang mau nanya silakan boleh resen. Ya, ya lu bayang nanya ini mah. Oh, ada orang yang ternyata. Ya boleh Raisa. Gue matiin dulu dasar skinnya. Mana nih? Itu. Ya ini Dendi, Dendi boleh Dendi. Bukan uncle ya Babe ya. Papa, papa. Ini gak ada yang nanya nih berarti nih. Oke, Dendi. Halo, halo. Halo, halo. Ya halo, mau nanya apa nih? Ini, Sir. Menurut Sir, mendingan kita tuh nulis Devi sambil dipahami dulu atau tulis aja? Baru pertama kali nulis dulu nih. Ya, baru pertama kali nulis. Baru pengen nulis. Catat dulu aja. Yang kedua baru nyoba mahamin. Keren juga ya gue kalau dari jarak jauh gitu. Jadi sekiranya kalau misalnya belum pernah sama sekali nih, mending tulis aja semuanya. Atau yang udah kira-kira paham itu di skip aja. Wah jangan, semuanya, semuanya. Jadi semuanya, Sir. Gue kalau ke bawah ngambil buku gue cuma akan makan waktu ya. Cuma itu berisikan catatan gue nulis EYD dan berkas-berkas belajar matematika. Alah. Itu ya buat Dendi ya. Yes, Sir. Oke, next. Oke, Aang Metal boleh. Keren. Si paling metal. Enggak. Udah kedengeran, kedengeran. Gini, Sir, mau nanya mengenai materi LBI nih. Sering kali nih, ketika lagi membaca suatu informasi, ya proses membacanya itu sering kali nggak dapat apapun informasinya. Ya membaca ya, membaca teksnya, kalimatnya, paragrafnya, tapi nggak dapat kesimpulannya, nggak nyerap informasinya. Terkadang nih, Sir, pas lagi baca itu pikirannya kemana, tapi si mulut, si otak tuh emang baca. Itu gimana ya kira-kira solusinya? Tapi dengan kondisi kayak gitu udah berapa lama terbiasa membaca? Setahun kah, 2 tahun kah? Eh, maksudnya gimana? Jadi Atau membaca baru gimana? mencoba membaca ataukah emang udah dari lama kayak gitu? Dari lama sih udah membaca, cuman gak sering, biasa membaca buku 10 menit sampai 20 menit. Oke, paham, paham. Ya, sebenarnya bukan Aang doang ya gitu. Gue juga ada di fase kayak gitu kadang gitu. Ketika gue agak tertarik sama topik di bukunya atau di artikelnya gitu. Dan itu wajar. Nah, yang nggak wajar ketika itu terus-menerus gitu. Berarti kita emang nggak punya atensi yang lebih terhadap apa yang kita baca gitu. Dan itu kalau mintanya itu kenapa ya? Karena itu pertama kita nggak punya sense of belonging dari apa yang kita baca, dan yang kedua kita emang nggak terbiasa membaca. Tuh, ketika kita terbiasa membaca, ya kita akan apa ya? Kita akan sedikit terhindar dari hal-hal kayak gitu, gitu. Karena
terbiasanya kita membaca itu akan menstimulasi otak kita untuk fokus sama apa yang kita baca dan kita jadinya tidak terdistraksi. Sebenarnya ada kaitannya sama neuroscience juga ya terkait bagaimana cara kita membaca dan juga kenapa sih kita itu terdistraksi gitu. Tapi ya mungkin belum saatnya gue menyampaikan itu. Izin. Gimana Sir? Neuronya Sir. Itu. Dan juga Berarti gini, mm, boleh melanjutkan? boleh boleh. Kan nanti UTBK tuh dihadapkan dengan teks yang kita tidak minati ini. Bagaimana sih kalau gitu? Kalau Nah, misalnya berarti teksnya emang kita nggak minat, tapi kita punya paksa, ada maksudnya kita harus memaksakan diri untuk bisa menjawab, gimana sih supaya maksimal menyerap informasinya? nah, ya berarti kita harus memaksa diri kita untuk memahami informasi yang kita baca dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi kita tuh setiap hari bukan nunggu UTBK aja untuk memaksa diri kita memahami informasi dari apa yang kita baca, tapi dari sekarang. Nah, makanya itulah alasan adanya habit membaca. Jadi kita itu dipaksa untuk memahami informasi yang ada di artikelnya. Buktinya apa? Buktinya adanya pertanyaan-pertanyaan di akhir obat fokusnya. Bener gak? Ada pertanyaan kan di obat fokus kan? Ada. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk memaksa teman-teman paham apa yang dibaca dari yang tadi kalian baca. Kayak gitu. Jadi bisa dimulai dengan memperkuat habit membaca dan memaksa diri kita untuk dapat informasi dari apa yang kita baca. Itu mungkin butuh latihan yang enggak sehari 2 hari itu bisa paham gitu. Tapi itu bisa melatih diri kita untuk terbiasa secara staging, secara step by step gitu. Jadi kalau dari gua kayak gitu. Jadi bisa dimulai dari membaca obat fokus. Coba untuk dapetin informasi yang ada di obat fokus. Lama, sejam 2 jam tuh gak apa-apa. Gitu. Karena kita harus menyadari bahwa kita emang terlambat dalam membaca, dalam mempunyai habit membaca. Tapi akan semakin salah ketika kita semakin menunda untuk memulai habit itu. Kayak gitu. Satu lagi nih, Cer. Kan tadi Hmm, bilang lamanya nggak apa-apa gitu. Nah, waktu itu kan pernah ikut saya mentoring bersama Kang Tomo. Waktu itu bilang ya. baca habit 1 jam 2 jam itu Hmm, lama. Kalau ya. baca habit lama kan normalnya harusnya 40 menit. Kan berarti itu ada kontradiksi gitu sama klaim Cer. Itu harusnya gimana? Lebih baik Bukan lama kontradiksi sih, atau gitu. cepat? Sebenarnya bukan kontradiksi, lebih ke itu kan adalah standar khususnya gitu. Dan untuk orang-orang yang baru belajar, apakah mereka harus masuk ke standar khusus? Enggak kan? Berarti mereka harus melewati stage-stage yang mana mereka itu harus terlambat dulu, kayak gitu. Jadi mereka harus ada di, bukan harus sih, mereka pasti ada di posisi yang terlambat dulu dan itu gak apa-apa karena mereka baru mulai. Kayak gitu. Bukan berarti ini kontradiksi, tapi yang Bang Imam bilang itu adalah standarnya. Seharusnya kalian tuh membaca segini gitu. Dan semisal kalian belum mencapai itu karena kalian belum punya habit membaca yang bagus ya itu gak apa-apa. Selama ini gak terus-menerus ada di stage ini gitu. Baik, baik, bisa dimengerti. Oke, Terima kasih banyak. sama-sama Aang Metal. Oke, buat teman-teman yang lain yang mau nanya, karena kita udah jam 2.30 ya. Jadi kelas hari ini kita sudahi dulu dan kita bisa ketemu di pertemuan next time ya. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir dan gue seneng banget bisa ada di sini dan berbagi insight tentang bahasa. Next time mungkin kita masuk ke bahasa Inggris lagi atau mungkin bahasa Indonesia lagi tergantung request. Kalau kalian maunya gimana? Dan sambil menunggu itu, gue mau ngucapin terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah bantu record dan juga bantu menyusun setara belajar ini gitu. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang sekarang, gak perlu khawatir kalau misalkan kalian sedang mengalami tantangan ketika belajar. Dan untuk teman-teman yang lagi ngerasain struggle atau mungkin masalah di dalam kehidupannya, kalian harus ingat lagi bahwa itu adalah bagian dari proses berjuang yang harus kalian hadapi. Dan ketika kalian akhirnya sampai di titik di mana kalian mencapai puncaknya,
kalian akan lebih menghargai apa yang sudah kalian lewati. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.